أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق Al-ayah Sadaqallahul Azim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tafsir surat Ar-Ra'd ayat 19 ya. Di sini pada tafsir ini ayat 20. Kalau dilihat di dalam Al-Qur'annya ini ayat 19. Ya, nggak masalah. Yang jelas di sini kita harus paham afamay ya'lamu, mangka atau maka fa, kenapa atau apakah fa mangka. Man siapa orang ya'lamu yang tahu annama unzila bahwasanya sesungguhnya wahyu yang diturunkan ilaika kepadamu wahai Muhammad mir rabbika daripada Tuhanmu, yaitu al-haqqu sesuatu yang hak, yaitu kaman seperti orang, huwa dia itu adalah a'ma orang yang buta. Jadi ceritanya begini, ada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu itu adalah al-haqqu, sesuatu yang hak. Nah, kemudian ada orang yang tahu bahwa wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah memang hak. Nah, pertanyaannya di sini apakah orang tersebut begitu ya? Apakah orang tersebut orang yang tahu bahwa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang hak? Nah, apakah orang tersebut kaman huwa a'ma, seperti orang yang buta? Ya, tentu tidak. Tafsirnya di sini a'ma itu adalah la ya'lamuhu, orang yang tidak tahu bahwa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah yang hak. Menurut orang yang buta itu bukan merupakan wahyu atau bukan sesuatu yang hak. Wala yu'minu bihi, dan dia tidak iman terhadap wahyu yang diturunkan Allah itu kepada Nabi Muhammad tersebut. Nah, apakah sama orang tersebut dengan a'ma orang yang buta? La. Ya, jadi di sini menurut tafsirnya la, tidak. Tidak sama antara orang yang tahu bahwa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah hak dengan orang yang a'ma. Karena orang yang a'ma orang yang tidak tahu bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang hak, dan orang a'ma la yu'minu bihi, tidak beriman. Nah, innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya orang yang mengambil pelajaran, yatta'idu mengambil pelajaran, ulul albab hanyalah orang-orang yang memiliki akal. Tafsirnya ulul albab di sini adalah ashabul uqul, yaitu yang memiliki akal, orang-orang yang punya akal. Jadi orang yang mengetahui bahwa ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah hak. Nah, itu yang mengetahui itu adalah hak hanya orang yang memiliki ashabul uqul, yang memiliki akal. Lalu pertanyaannya, ciri-ciri orang yang kategorinya ashabul uqul atau ulul albab di sini apa? Nah, di sini dijelaskan alladzina yufuna bi'ahdillah. Alladzina yang pertama orang-orang yufuna, menunaikan bi'ahdillahi, kepada janjinya kepada Allah. Al-mahud, kata tafsirnya di sini, janji Allah itu al-mahud yang pernah diambil alaihim kepada mereka, wahum sementara mereka, yakni adalah kita manusia, fi alami dzurri, waktu itu masih berada di alam dzurriyah ya, gitu. Au kulla ahdin ya, au kulla ahdin
atau kulli ahdin, bi ahdillah berarti ya, atau ke bi ahdillah seolah-olah, atau menunaikan setiap kula ahdin, setiap janji termasuk kepada manusia. Dia sudah janji kepada seseorang maka tetap ia tunaikan, berarti ia adalah termasuk ulul albab. Wala yang kudunal mitsaq, dan selain menunaikan janji, wala yang kudu, dan tidak mencopot atau membatalkan ya daripada al-mitsaq, perjanjiannya. Janjinya selalu ditunaikan, tidak pernah diabaikan. Nah, itu ya, wala yang kudunal mitsaq, tidak membatalkan daripada atau tidak melanggar daripada yang sudah dijanjikan ya. Menurut tafsirnya bitarki ya, di sini bitarki apa ini? Bitarkil imani, dengan cara meninggalkan keimanan ketika dia janji kepada Allah ya. Awil faraidi, atau meninggalkan hal-hal yang dipardukan. Karena dulu zaman dzurriyah atau zaman ruh dulu pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alastu birabbikum, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Kita dulu pernah menjawab, bala syahidna, betul saya pernah menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, itu adalah perjanjian kita dengan Allah, berarti kita harus menunaikannya dengan cara iman dan dengan cara melaksanakan segala yang diperintahkannya atau pardu-pardunya. Itu ciri ulul albab yang pertama. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Ciri yang kedua adalah walladzina, dan orang-orang yasiluna yang menyambungkan segala hal amaro yang telah diperintah Allahu oleh Allah bihi kepada atau dengan hal tersebut ayyusala untuk disambungkan. Ya. Adalah orang-orang yang suka menyambungkan segala perintah Allah yang memang harus disambungkan. Minal iman, seperti keimanan gitu. Ya, iman, kita iman, maka keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah disambungkan kepada anak cucu kita. Nah, berarti kita termasuk ulul albab. Awar rahmi wa ghairi dzalik. Silaturahmi dan selain itu. Warahmi silaturahmi gitu ya, kita selalu silaturahmi sampaikan, atau perasaan kasih sayang, atau wagori dalik. Selain itu nanti di tafsirnya di bawah ya ada kalimat itu kata wadud, saling mengasihi ya, kemudian wa iyadatul marid ya, menengok orang yang sakit. Itu termasuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan. Nah, kita lakukan berarti kita sudah termasuk ulul albab. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhannya. Ay wa'idahu, maksudnya takut kepada ancaman Allah. Ibaratkan Allah mengancam bahwa neraka bagi orang-orang yang kafir, neraka bagi orang-orang yang berdosa. Nah, kita takut masuk neraka. Itu juga ciri bahwa kita termasuk ulul albab. Kemudian yang keempat, wa yakhafuna su'al hisab, mereka takut kepada su'a, jelek, al hisab, hisaban, perhitungan. Takut hisab kita, perhitungan kita jelek. Taqaddama mithluhu, contoh-contohnya sudah didahulukan atau sudah mendahului ya. Contohnya tidak dicontohkan lagi di sini. Yang kelima, walladzina sabaru, dan orang-orang yang sabar. Menurut tafsirnya sabar itu sabar apa? Alat taati, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian wal balai, sabar ketika mendapatkan balai. Wa anil maksiyati, dan sabar ketika menjauhi maksiat. Ya, judol ibaratkan itu kan dilarang. Oh, sebetulnya pengen tapi takut dosa, maka kita sabar untuk tidak judi misalkan dan lain sebagainya ya. Segala yang dilarang oleh Allah itu kadang-kadang sesuatu yang bikin kita tergiur, ingin ya, minimal ingin mencoba atau bahkan menyenangkan walaupun hanya sesaat ya.
kita sabar untuk menjauhinya. Ini berarti kita termasuk orang yang ulul albab. Yang kelima tadi ya. Kemudian belum. Dia takut kepada jeleknya hisaban itu bukan karena apa-apa, tapi waladin sabaru ya, tadi sabar ya. Yang kelima sabar, orang yang sabar. Nah, sabar itu kita menahan supaya tidak melakukan perbuatan dosa, atau kita sabar untuk tetap melaksanakan ketaatan itu bukan apa-apa, tapi tujuannya adalah ibtigha wajhi rabbihim, karena mencari ya wajhi, arah-arah rabbihim, Tuhannya. Ya, kata kitanya itu semua dilakukan karena Allah, la ghairihi. Bukan bertujuan karena selain Allah, bukan karena ingin dipuji orang misalkan, atau bukan karena supaya sama saja ini dengan orang lain, bukan begitu, tapi memang ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Min a'radi dunia, bukan karena selain tujuannya, bukan selain Allah dari a'rad, urusan-urusan dunia ya. Kemudian yang keenam, wa aqamus shalah, orang yang suka mendirikan salat ya. Wa anfaku, yang ketujuh adalah orang yang suka menginfakkan sebagian hartanya, menurut tafsirnya pituati, tentunya adalah dalam masalah ketaatan kepada Allah. Mimma rozaqnahum, nah menginfakkan tadi mimma dari sebagian harta, rozaqnahum yang telah kami, kata Allah, rizkikan kepada mereka. Nah, sirron, mereka yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah wa ta'ala, itu menginfakannya sirron, baik secara rahasia, sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, ataupun secara terang-terangan. Nah, itu yang ke-7. Yang ke-8-nya ciri orang yang dikatakan ulul albab di sini adalah wayadrauna, dan mereka orang-orang yang suka menolak ya. Yadfa'una, menolak, bil hasanati, dengan kebaikan. Apa yang ditolak? As-sayyi'ata, kejelekan. Jadi ketika punya kejelekan, ada kejelekan, maka ditolak, disanggah, dihindarkan gitu ya, dengan hasanah, dengan kebaikan. Model mana? Kal jahli, seperti jahal. Jahal itu kan sayyi'ah. Ditolak dengan apa? Bil hilmi, dengan cara hilim, menghadapi orang yang bodoh misalkan. Maka kita jangan langsung marah, tapi bil hilmi, harus dihadapi dengan cara hilim, ulah getas harupaten kalau bahasa Sunda mah mungkin ya. Jangan buru-buru emosi, harus dipikirkan dulu, itu harus santai, harus tenang ya, gitu ya. Hilim itu tidak cepat menyiksa ya. Wal adza, menghadapi rasa sakit, bisobri, dengan sabar. Adza ini kan sayyi'ah, dihadapi dengan hasanah, yaitu bisobri, dengan sobar. Ulaika, nah mereka itulah ulul albab tadi, yang sudah jelas tadi ada 8 ciri. Lahum, bagi mereka, ukbadar, akibat desa, yaitu al-akibatul mahmudah, akibat yang terpuji, fidaril akhirati, di desa akhirat. Hiya, yaitulah ukbadar. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.